69 sampai 70. Asatidzah, Bapak Ibu, saudara sekalian, yarhamukumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah dan di awal waktu. Kemudian kita lanjutkan ngaji bareng, santapan rohani, dan dilanjutkan santapan jasmani. Luar biasa kan? Ini kan acara yang luar biasa, yang tidak mesti di kegiatan ini ada di sembarang tempat. Ya, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang ada di sini ini adalah umat yang mahal harganya, karena mau melazimi dan melaksanakan kegiatan yang kayak begini ini yang tidak setiap orang mau melaksanakan. Mungkin di balik kita yang kita sering lewat, sering melihat di tempat tertentu, sudah ada kumpul-kumpul kayak gini nih, cuman acaranya mungkin beda. Kalau kita ngaji, kalau mereka main domino, minum, dan itu biasa mereka melaksanakan, dan kita juga biasa melaksanakan yang kayak gini. Fatifillah, asatidzah, ayat tadi yang kami baca dari surat Al-Imran ayat 69 sampai 70 itu memberikan sebuah inspirasi kepada kita yang sangat penting, ya. Karena Allah memberikan informasi itu bukan informasi-informasi yang kita dapatkan di dalam HP, dalam berita-berita yang lain, tetapi informasi yang Allah turunkan kepada kita ini informasi yang sangat valid, informasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan informasi yang tidak bisa ditolak oleh manusia yang berakal sehat. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Ta'ifah, kelompok, firqah atau organisasi dari kalangan ahlul kitab. Keinginan apa yang mereka inginkan? Keinginan-keinginan yang mereka selalu gulirkan, tanamkan, dan selalu disampaikan melalui berbagai macam media. Yang paling efektif adalah media yang sekarang kita pegang ini, HP. Bisa direkayasa dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan segala cara, tetapi keinginan mereka tercapai. Apa yang diinginkan mereka? Yudhillunakum. Kita bisa lihat fiilnya itu adalah menggunakan fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu berarti akan dikerjakan sekarang dan sampai yang akan datang, dan sifatnya terus menerus. Keinginan mereka adalah bagaimana menyesatkan dan mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Dan itu tidak pernah berhenti, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam atribut yang diberikan kepada kita dari mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan kemudian menjawab, wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka itu mampu menyesatkan kita kecuali menyesatkan pada dirinya sendiri.
tetapi mereka tidak merasa. Nah, kemudian kita melihat dari sisi mana mereka akan menyesatkan umat Islam. Dari sisi-sisi mana, sudut-sudut mana yang mereka akan garap menyesatkan umat Islam. Tentunya yang paling efektif sebenarnya adalah dari sisi pendidikan. Sisi pendidikan ini yang paling efektif, yang mereka garap. Sudah sekian lama mereka mengerjakan penyesatan ini dan tidak pernah berhenti. Maka mereka, tokoh Yahudi yang ada di Amerika telah melaporkan bahwa sejak tahun 2023 itu sudah dilaporkan kondisi pendidikan pesantren. Bahwa pendidikan pesantren ini masuk adalah benteng yang mengeluarkan dan meluluskan generasi-generasi yang radikal. Karena mereka menggolongkan Islam ini ada 4 golongan setidaknya. Golongan tradisional. Ada golongan liberal yang telah mereka siapkan sudah lama. Golongan Islam modern dan golongan Islam radikal. Nggak tahu jamaah Muhtadin masuk yang mana ini? Yang radikal atau yang liberal atau yang tradisional. Harapannya yang menjadi sasaran utama adalah golongan yang radikal. Kalau yang tradisional mereka mengamalkan Islam ya seperti yang didapatkan dari nenek moyangnya, seperti ya sudah seperti itu, nggak mau berubah. Kalau nenek moyangnya dulu Islam, sholat, tapi juga memberikan sesaji, ya masih tetap dilaksanakan. Itu golongan tradisional. Dan itu di Indonesia golongan yang paling mayoritas. Jadi Islam tradisional di Indonesia itu golongan yang mayoritas. Ini tidak diperhitungkan oleh mereka. Karena itu sudah otomatis mereka dalam sebuah penyesatan yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Yang kedua adalah golongan liberal yang mereka telah siapkan sekian lama sampai mereka harus membiayai dengan biaya-biaya yang luar biasa. Pulang ke Indonesia sudah doktor tetapi membawa pemikiran mereka dengan ide dan dengan pemikiran liberal. Jadi nilai-nilai Islam itu dilebarkan. Jadi semua kondisi dan cara pemikirnya begitu. Dan ini tidak berhenti mereka. Berhenti ini tugasnya adalah bagaimana membangun cara pandang umat Islam ini tentang keyakinan Islamnya ini liberal. Yang hadir cukup besar dan dari mereka yang disekolahkan dibiayai sampai doktor. Yang ketiga ini adalah golongan Islam modern. Islam modern kita tahu sendiri bagaimana Islam modern itu ide-ide yang dari Barat semua harus diadopsi dan tidak ada saringan dan tidak ada pemikiran-pemikiran yang akan menanggapinya. Termasuk yang paling gencar saat ini adalah pemikiran orang-orang yang Islam modern ini adalah demokrasi liberal. Yang mestinya Indonesia itu demokrasi terpimpin, sehingga masih terarah, masih terpimpin berdasarkan musyawarah. Karena sila keempat itu melandasi sebuah proses demokrasi. Tapi ini sudah lebur nih, yang akhirnya menjadi demokrasi liberal. Nah, yang keempat ini adalah
Islam radikal yang tidak mau kompromi dengan penyesatan-penyesatan itu. Padahal radik itu artinya akar. Ya, yang mereka lakukan berikan tanda Islam radikal itu umat Islam yang belajar Islam dari akarnya, bukan dari mereka, dari akarnya. Akarnya yaitu Quran, hadis, para ulama yang lurus. Ini yang dikatakan oleh mereka Islam radikal. Maka belum lama ini terjadi sebuah kesepakatan kerjasama antara Menteri Agama dengan Amerika yang terkait dengan pendidikan pesantren. Nanti pesantren ini akan ditawarkan berbagai macam penawaran kerjasama pendidikan, kemudian pengiriman tukar menukar siswanya dan pengiriman kelanjutan studi dan pembiayaan. Itu karena menurut mereka pesantren ini belum bisa menelurkan generasi yang liberal dan belum bisa menelurkan generasi muslim yang modernis. Maka kemudian sebesar apapun dana akan digelontorkan untuk menyokong pendidikan pesantren dalam rangka memberikan sebuah pendanaan untuk menuju kepada generasi liberal. Karena mereka telah memandang dari perguruan-perguruan tinggi yang telah diberikan dosen-dosen liberal dari mereka belum memberikan sebuah keberhasilan yang nyata. Maka berbagai macam isu diisukan. Pada tahun sekian dulu kita menerima isu Islam Nusantara. Ternyata itu umurnya tidak panjang, sebentar hilang. Padahal kalau mau kembali kepada Islam Nusantara, ulama-ulama Nusantara itu ulama-ulama yang lurus. Bahkan ada yang menjadi tokoh ulama yang menjadi rujukan dunia Islam. Bahkan ada yang menjadi Imam Haramain Nusantara, ulama Nusantara. Maka dulu mereka daerah-daerah Islam yang ada di luar itu lebih banyak mengadopsi ilmu-ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau kemudian ada orang memberikan sebuah sinyalemen bahwa Islam Nusantara itu seperti yang mereka gambarkan, itu keliru. Islam Nusantara itu dibangun oleh pemikiran para ulama yang luar biasa. Maka kemudian mereka masuk dalam sebuah nilai pendidikan bagaimana mereka mempengaruhi tentang nilai-nilai Islam ini supaya nilai Islam ini tidak menjadi sebuah pegangan yang benar dan kemudian jadi Islam yang tradisional. Akhirnya umat Islam secara mayoritas di Indonesia ini adalah Islam tradisional dan yang menggolongkan mereka sendiri. Nah, tiga warna Islam tradisional, Islam liberal dan Islam modernis ini nanti akan menjadi sebuah ikatan jadi satu yang akan melindas Islam liberal. Harapannya mereka seperti itu. Dan itu harapan yang telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Yudhillunakum, bagaimana mereka harus menyesatkan dari nilai-nilai pendidikan ini. Pemikirannya, pendidikannya tidak harus dari itu Quran dan hadis. Tidak harus dari ulama-ulama yang lurus, dari ulama-ulama yang sesat pun harus mereka menerima. Itu harapannya. Sehingga
Indonesia ini jangan sampai ada orang radikal menurut mereka tadi. Semuanya harus masuk, kalau enggak tradisional, liberal, atau yang modernis. Ini sebuah pergerakan yang tidak pernah berhenti dari sisi pendidikan. Itu penting ya, itu penting menjadi sebuah harapan-harapan mereka supaya kita mengerti dan memahami. Dan sekali lagi itu tidak pernah berhenti berdasarkan ayat tadi, pakai fi'il mudhari' yang fungsinya adalah terus menerus dan tidak pernah berhenti. Padahal pada ikatnya mereka itu hanya ingin menyesatkan diri sendirinya, tapi mereka tidak merasa. Dan Rasulullah telah jauh-jauh mengingatkan dalam sebuah hadis, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kamu wahai umat Islam pasti akan mengikuti gaya hidup umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum kita berarti Yahudi, Nasrani. Dan itu menggunakan lamnya taukid, nunnya taukid. Shibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, kita enggak terasa. Dalam pemikiran, dalam penampilan kita, dalam muasyarah kita, hubungan kita dengan umat Islam, hubungan kita dengan non-muslim, kita akan tergeser sedikit demi sedikit dan kita tidak merasa bahwa kita sudah mengalami sebuah penggeseran dan pergeseran. Secara umum umat Islam tidak mengerti dan tidak terasa. Dhira'an wa dhira'in, satu hasta demi satu hasta. Jadi sejengkal demi sejengkal, kemudian bertambah lagi. Hatta lau dakhalu juhru fadhabbin la dakhaltumu, kata Rasulullah. Sampai kalau seandainya kalian wahai umat Islam diajak masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan ikuti masuk. Bapak Ibu asatidzah, antum bisa bayangkan lubang biawak itu sebesar apa? Rasulullah memberikan isyarat lubang biawak, kita diajak masuk, kita pasti masuk. Padahal menurut akal tidak mungkin manusia itu masuk ke lubang biawak. Itu menggambarkan betapa sulitnya mereka mempengaruhi umat Islam dan tidak pernah putus asa sampai dia mengikuti mereka masuk ke lubang biawak. Luar biasa. Mereka tidak pernah mengenal putus asa. Faqalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Mereka sahabat kemudian bertanya pada saat itu, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Sumaman, kata Rasulullah. Rasulullah, apakah mereka itu yang kayak begitu itu, yang selalu mengajak umat Islam kayak begitu itu, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Terus kalau bukan mereka siapa? Kata Rasulullah. Ini statement Rasulullah yang disampaikan sejak sekian abad yang silam, yang kita belum mengerti kejadian saat itu dan diyakini saat itu belum terjadi. Yang saat ini kita merasakan betapa susahnya, sulitnya mengajak umat kita untuk kembali kepada nilai yang benar karena mereka sudah berada di lubang biawak. Ditarik itu susah banget. Karena begitu sempitnya lubang itu dan dia sudah ada di dalam. Itu Rasulullah menggambarkan
Gambaran-gambaran yang kayak begitu itu gambaran yang sangat luar biasa. Mereka tidak pernah putus asa, umat kita masuk. Kalau sudah masuk ditarik susah. Bahkan di saat kita tarik, mereka justru akan melabeli kita. Di saat kita mengajak mereka untuk lurus, kembali kepada yang benar, kembali kepada Quran dan Sunnah, para ulama, mereka akan memberikan label itu orang yang radikal. Itu orang-orang yang teroris. Dan pelabelan itu yang memberikan juga mereka. Begitu dia masuk di lubang biawak umat Islam ini, akhirnya label itu keluar dari mereka, dialamatkan kepada kita. Kan sudah akhirnya mereka jadi corongnya orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk melabelisasi umat Islam yang masih berpegang teguh kepada nilai-nilai yang benar. Berpegang teguh kepada nilai-nilai yang benar. Ini harapannya pendidikan Indonesia, utamanya pesantren itu mampu mengeluarkan dan meluluskan santrinya, santri-santri yang liberal dan santri-santri yang tradisional. Kalau diajak kembali kepada yang benar, mereka menolak, bahkan memberikan sebuah label-label tertentu kepada kita yang mengajak mereka untuk kembali kepada nilai Islam. Kalau diajak sholat, itu mereka tidak banyak bermasalah. Mereka bilang, iya silahkan duluan, nanti kami. Tapi di saat kita mengajak proses berikutnya untuk lurus pemikirannya, cara pandangnya, kemudian komunikasinya, muasyarahnya, itu sudah berat, nggak bisa. Apalagi kalau sudah nanti ngaji, itu akan melihat siapa yang memberi, ustadznya dari mana, kebiasaannya kayak apa, itu sudah menjadi ciri mereka. Jadi sekarang itu yang banyak digemari itu ngaji yang setiap detik itu cekikian, itu yang disembar. Kalau nggak ada cekikian itu ragu dibelar. Harus ada gojekan dari awal sampai akhir. Bahkan yang dikeluarkan dari lesannya itu kata-kata yang sangat tidak senonoh. Itu yang disukai malah. Tapi di saat ada seorang dai, ustadz, kiai yang ngajinya masih lurus sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang mau menghadiri adalah tidak banyak kecuali man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus memberikan sebuah porsi waktu kita seberapapun yang kita bisa berikan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu Islam ini dengan yang benar dan lurus. Dengan yang benar dan lurus. Karena yang diwajibkan kita itu thalabul ilmi ini, thalabul ilmi yang Islam. Kalau yang lainnya itu tidak semuanya. Orang yang kedokteran, tidak semuanya umat Islam harus dokter. Kalau ada yang mewakili, selesai udah. Tidak semuanya umat Islam harus insinyur. Tidak semuanya umat Islam harus seorang ahli nuklir, ahli ini. Tetapi di saat mereka menjadi ahli apa di dalam bidangnya, dia harus menjadi muslim yang baik. Menjadi muslim yang baik ini harus belajar ilmu Islam dengan baik. Sehingga nanti kalau menjadi seorang dokter, dokter muslim yang baik, yang suka menolong, suka memberikan nasihat-nasihat yang baik, ya. Kan jadi enak. Ini seorang dokter spesialis
Dia selalu menyampaikan nilai-nilai agama, materi yang disampaikan adalah Quran dan Sunnah. Dia seorang dokter, luar biasa. Itu jarang ya. Ini seorang dokter tapi dia hafal Quran. Dia seorang insinyur tapi dia hafal Quran. Dia selalu menyampaikan nilai-nilai Islam. Maka yang menjadi wajib itu seluruh umat Islam itu wajib belajar agama, itu wajib. Bukan sunnah lagi, wajib. Ini menjadi sebuah perhatian kita bersama. Dari sisi pendidikan mereka sudah terus tidak pernah berhenti sejak sekian lama, sejak zaman penjajahan sampai sekarang mereka belum pernah putus asa, belum pernah berhenti bagaimana nilai pendidikan yang digarap oleh para kiai, para ulama ini, pendidikan yang bisa menghasilkan generasi yang liberal. Bapak Ibu bisa lihat Belanda meninggalkan Indonesia itu tidak hanya sekedar meninggalkan, enggak. Sebelum meninggalkan mereka harus meninggalkan pemikiran-pemikiran di dalam otak umat Islam ini, otak orang-orang Indonesia ini harus menjadi penduduk Indonesia yang otaknya sama dengan penjajah. Itu tidak pernah berhenti sejak dulu. Begitu mereka sudah mendapatkan generasi, maka mereka meninggalkan Indonesia. Sejarah juga begitu. Sampai namanya Raden Ajeng Kartini. Bapak Ibu menurut panjenengan bagaimana kira-kira? Raden Ajeng Kartini masuk pejuang zaman penjajah, kemudian pakaiannya dia harus pergi ke salon. Memang zaman itu ada salon. Pakai konde, pakai ini, memang begitu Raden Ajeng Kartini. Masuk pejuang memperjuangkan nilai-nilai wanita pada saat itu masih zaman penjajah, pakaiannya kayak begitu, potretnya. Sehingga sampai sekarang dilanjutkan kalau Hari Kartini yang paling laris salon. Padahal Raden Ajeng Kartini itu santriwatinya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Bisa bayangkan potret santriwati Kiai Haji Soleh Darat Semarang, orang yang alim pada saat itu, menelurkan generasi seperti itu, nggak mungkin. Pasti pakai kerudung. Tapi kan kemudian sejarah digulirkan, diselewengkan, bagaimana memberikan kesan Raden Ajeng Kartini juga seorang santriwati, tapi pakaiannya kayak begitu. Dan Islam, umat Islam nggak ada yang kritisi seperti itu. Karena sudah terlanjur lama bergulir, umat Islam tidak pernah mengkritisi, akhirnya menjadi potret bahwa sosok seorang pejuang wanita pada saat itu potretnya adalah Raden Ajeng Kartini. Pakaiannya kayak begitu itu. Dan ternyata tidak hanya berhenti di situ terus. Maka umat Islam, kemudian tokoh-tokoh Nusantara nasional ini, Indonesia ini, kan masih banyak yang punya pemikiran-pemikiran penjajah. Kalau jadi penguasa itu bukan memberikan kemakmuran kepada negara dan rakyatnya, tetapi bagaimana bisa menjajah Indonesia dan rakyatnya. Dan itu kan pemikiran-pemikiran penjajah yang tidak berhenti dari situ. Nah, itu penting kami sampaikan. Maka pendidikan ini pendidikan yang sangat penting, Bapak Ibu. Pesantren itu menjadi benteng umat Islam sejak sebelum penjajahan masuk Indonesia. Kemarin sudah di-share kemana-mana itu pesantren itu. Jadi kalau Belanda masuk ke Indonesia 1600 Masehi, itu pesantren, pendidikan pesantren sudah ada walaupun belum formal. Semua kerajaan Nusantara ini adalah kerajaan Islam. Jadi yang menghalau
menghadapi penjajah Indonesia ini adalah umat Islam. Kiai, tokoh, santri, mereka ini sebelum ada yang namanya SMP, SMA, perguruan tinggi, semua pesantren. Dan mereka gagal. Karena sampai mereka kembali ke negaranya orang Belanda dan keluar dari Indonesia dari penjajahan, Islam di Indonesia masih tengger 90%. Mereka merasa gagal karena benteng umat Islam yang namanya pesantren itu terus berjalan dan berkembang. Satu-satunya benteng umat Islam di Indonesia adalah pesantren. Dan itu pendidikan yang pertama kali mengorbitkan generasi yang siap menghadapi Belanda, pesantren. Negara-negara yang nggak ada pesantren, Islamnya mudah digulir, digulung. Singapura yang dulu 90% umat Islam habis kan, nggak ada pesantren. Di saat masih bergabung dengan Malaysia, itu umat Islamnya mayoritas. Setelah dikuasai Cina, maka kemudian mereka minta bebas dan merdeka, umat Islam terpinggirkan. Filipina, umat Islam dulu mayoritas. Sekarang menjadi minoritas di Mindanao dan tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan. Burma, Cina masih bertahan umat Islam. Karena yang masih bertahan adalah ada pesantrennya di sana. Walau saat ini santri yang masuk ke pesantren itu dibatasi ketat oleh pimpinan komunis yang ada di Cina. Tetapi Islam tetap bertahan di sana, berkembang, walaupun mengalami tekanan berat karena ada bentengnya. Nah, Indonesia ini benteng utamanya adalah pesantren. Andalusia habis bersih sudah, nggak ada benteng umat Islam. Pesantren tidak ada. Yang menyulik Soekarno, pemuda-pemuda yang meminta Soekarno membacakan teks proklamasi, pemuda Islam. Karena yang mengusir penjajah itu adalah umat Islam. Pemuda Islam itu, tetapi tidak pernah disebut dalam sejarah. Kenapa? Ada apa dengan umat Islam? Iya kan? Di saat Inggris, Belanda mau masuk kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno sudah nggak berani lagi. Maka satu-satunya jalan, Jenderal Sudirman meminta Insinyur Soekarno supaya menemui tokoh umat Islam, dan waktu itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan seluruh para kiai diminta untuk membuat resolusi jihad. Maka dikeluarkanlah resolusi jihad dan kemudian diabadikan sampai sekarang menjadi Hari Santri. Itu kandas, itu penjajah yang menggunakan senjata yang begitu dahsyat itu dihadang oleh para santri, para kiai. Itu kandas, nggak bisa dia menguasai Surabaya, dia nggak bisa. Dia harus kembali, dan karena korban terlalu besar ya. Karena umat Islam itu mencari mati, syahid, mereka mencari hidup, nggak bisa menandingi. Itulah jasa umat Islam yang sangat dahsyat itu untuk Indonesia dan kemerdekaan Indonesia ini, yang mestinya yang membawa kembali Indonesia ini adalah santri dan kiai, mestinya begitu. Kalau enggak, ya akhirnya dipegang oleh orang-orang yang memiliki otak-otak penjajah yang akan menjajah Indonesia. Sekalipun kulitnya kulit
Indonesia, dan itu yang sangat membahayakan kehidupan Indonesia. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita memulai mengkaji dan mengkaji untuk menghadapi keinginan-keinginan orang-orang yang ingin menyesatkan umat Islam. Maka kemudian dilanjutkan ayat itu, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Wahai para ahli kitab, kenapa kamu mengkufuri ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, sedangkan kamu menyaksikan dan kamu tahu? Ini sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Mereka itu tahu kehadiran Muhammad Rasulullah SAW seperti tahunya anaknya dia sendiri. Jadi tahu betul. Tapi kenapa kamu mengkufuri? Tapi kenapa kamu mengingkari? Dan tapi kenapa kamu harus merusak? Itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, Bapak Ibu, mari kita mencoba untuk kembali memberikan sebuah kontribusi yang terbaik untuk Indonesia ini dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, orang-orang ulama yang lurus, untuk mengisi kembali Indonesia ini, supaya kekayaan Indonesia itu memang kekayaan yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Indonesia itu negara yang paling kaya. Apa saja ada, enggak? Sumber apa aja ada. Yang dulu orang memperkirakan korma enggak hidup, ternyata hidup menjadi kebun yang luar biasa. Orang dulu di saat memperkirakan pohon tin enggak akan bisa hidup, ternyata di Indonesia di pot aja bisa buah. Semua ada, dari langit, dari bumi, laut, enggak ada yang menandingi. Dari laut belum dimanfaatkan, banyak diambil oleh mereka. Dan semua pemikiran-pemikiran dari umat Islam, termasuk batasan laut, itu yang memberikan pemikiran batasan laut itu adalah tokoh Muhammadiyah. Yang memberikan solusi NKRI itu tokoh umat Islam, Muhammad Nasir. Kalau enggak sudah pecah sendiri, Kalimantan sendiri, Indonesia, Jawa sendiri, Sumatera sendiri, Papua sendiri. Tapi pemikiran beliau yang sangat luar biasa itu bagaimana pulau yang jumlahnya 13.000 itu menjadi satu. Maka kemudian beliau mengeluarkan resolusi NKRI. Ini semua karya-karya umat Islam yang mestinya umat Islam mempertahankan. Jangan sampai kemudian karya umat Islam ini dihabiskan begitu saja dan umat Islam menjadi sasaran tuding. Umat Islam akhirnya jadi sana, menjadi perusak, menjadi anti NKRI, menjadi anti Pancasila. Itu kan mulutnya orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam. Maka supaya kita mengerti, kita harus mengerti dan memahami sejarah umat Islam Indonesia dari mulai masuknya Belanda tahun 1600 sampai kemerdekaannya. Jangan sampai ada orang yang mengatakan yang paling berjasa satu orang, Soekarno. Bukan. Presiden Soekarno lahir tahun berapa? Belanda masuk tahun 1600. Seakan-akan semua perjuangan ulama, perjuangan para kiai dihapus dengan satu orang, nggak bisa. Kita harus memperlihatkan perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh kiai yang berhasil mengusir mereka dari Indonesia. Ini sangat penting. Maka mereka tidak akan berhenti terus ingin menyesatkan kita supaya kita tidak mengerti sejarah Indonesia. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk terus mengisi Indonesia dengan nilai Islam yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.